Kurma itu kita makan berapa butir itu di perut kenyang. Karena manisnya itu ya kandungan ininya. Enggak Rasulullah itu 3 cuma 3 kurma. Sampai sedekahlah kamu walaupun hanya dengan sebutir kurma loh. Sakit sebutir kurma manfaat. Itu loh sebetulnya. Kurma itu numpuk di kota itu sebelahnya aja. Nah, ini bukan kota amal di sana yang ada amal. Nah itu bedanya antara kota amal dan amal. Nah, dapat ilmu sama sekarang. Indonesia mau kota amal, di sana nggak ada kota amal, yang ada amal kota. Lah bedanya kayak tadi yang tak ceritain. Asik bro, ben kaji-kaji dukungmu Pak Ben, yang podcast saya naik. Aku wani tanggung jawab kok, tanggung jawab. Ya saya bicara berdasarkan kapasitas saya, jadi saya bukan sombong karena saya percaya diri, kenapa saya jalanin itu. Amin, jadi gitu ya. Itu makanya dianjurkan Jumatan itu. Sunnahnya pagi-pagi udah berangkat. Kan enak ya kan? Misalnya waktu jam 11.58, jam 11 atau paling lambat setengah 12, masjid udah penuh. Ya kan? Kota amal jalan kan enak. Betul nggak? Terus pengurus masjid ngumumin, wah tentang kotak masuk Jumat yang lalu sekian, yang dengerin ada. Ini mau minus 70.000, yang dengerin ada, terus yang dengerin mikir lah minus, berusaha yang biasanya 5.000, saya ki 10.000, kenapa? Gue tutup minusnya, orang sing ngrungokne. Betul nggak? Karena datangnya siang sih. Nunggu adzan, saya rumah adzan. Udah adzan malah mau khotbah urung mulai. Kas mulai khotbah urung komat. Wah, begitu komat mulai mundur di situ. Ya, jadi sunah-sunahnya itu di hari sunah-sunah hari Jumat itu. Itu ya, baca Al-Kafi dari malamnya, sholawat Nabi. Terus pagi-pagi itu udah siap-siap berangkat ke tempat sholat Jumat. Itu disunahkan, ya. Disunahkan. Bagaimana Pak adzan baru berangkat ya berapa? Wong adzan itu panggilan. Wah dipanggil berangkat ya berapa? Neng sunahnya pagi Pak untuk apa? Meraih keutamaan hari Jumat yang disebut Sayyidul Ayam. Kalau di rumah nggak bakalan lah. Minimal kalau ke masjid itu habis tahiyatul masjid, minimal mau maca Yasin, mau maca Quran, mau zikir itu lumayan. Cuma di rumah nggak bakalan. Di rumah nggak bakalan. Makanya itu hikmahnya. Wa qalu dzalika ayaruka qubaila zawali au ma'ahu, dan yang paling sedikit-sedikitnya hal itu ayaruka qubaila zawali, ya ialah harus pergi ke tempat Jumat itu sebelum zawal itu tergelincir matahari. Nah, tergelincir matahari itu masuknya waktu duhur. Oke, Bro. Gitu. Artinya ya minimal sebelum masuk waktu itu kita sudah ada di masjid sehingga bisa menunggu adzan. Pas masuk waktu itu ya adzan. Kalau di Jakarta, kalau tempat saya di Tuban sana, adzan itu belum masuk waktu. Beduk kalau Jumat 3 kali. Tor. Siap. Wis beduk lho. Lagi beduk sepisan. Peringatan bagi orang-orang yang sedang berdagang, yang sedang bekerja, yang sedang bertani. Woi, Jumat, woi. Biar siap-siap. Yang di pasar pulang dari pasar. Karena kan perintahnya gitu. Kemarin khotib ada yang khotbah di sini gitu.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikra wa dzarul bai'. Ngono, tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis, tinggalkan aktivitas. Kan perintahnya gitu. Weh, dor, weh yang masih di sawah. Ayo siap-siap ini hari Jumat. Mulai siap-siap pulang, beduk pertama. Ya kan? Di rumah. Beduk lagi yang kedua. Belum masuk waktu. Dor. Azan. Beduk kedua azan. Gitu ya. Beduk kedua azan. Nah, terus wih, beduk pempindo. Wis mandi. Belum masuk waktu. Tapi berangkat Jumat. Khotib naik dor Allahu Akbar masuk waktu. Khotib naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dor Allahu Akbar azan masuk waktu. Kalau kita khotibnya pusing waktu jam 12 sekian yang sholat tahyawan loh azannya sudah pas waktu baru azan pertama, betul enggak? Azan pertama sebelum waktu apa udah masuk waktu? Masuk waktu. Kepotong azannya panjang guys. Kepotong azan 7 menit, 5 menit. Ya kan? Habis azan 5 menit dia sholat sunat. 2 menit, betul enggak? 2 menit, 7 menit. Muazzinnya gaya. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. 1 menit dhewe. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak ya kok. 10 menit. Habis. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit. Waktu kepotong 10 menit. Jam 10 menit. Tuh, ya kan? Muadzin azin kedua nggak tahu diri wis ngerti waktu mepet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walah. Dian dari karyawan mau dian. Bu kantor dikunci. Pasar Kebun tutup. Oke bro, tahu diri lah. Yang bijaksana. Nah terima Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wah enak juga tak? Orang udah itu dibohong kae. Waktu entek. Beli itu Arab, alhamdulillah setengah siji. Modar kowe KTP. Akhirnya bingung kan ngomong apa. Makanya banyak khotib kebingungan. Karena makalahnya dawa, waktunya dilihat udah mau habis. Mumet akhirnya amma batu. Amma batu. Amma batu.
Mumet tuh ada. Itu loh bro sebetulnya. Itu harusnya itu. Kalau itu kan enggak. Tek masuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Jadi cuma kepotong azan. Azan kedua itu masuk waktu. Karena syaratnya khotbah itu setelah masuk waktu. Sekarang prakteknya sudah kelewat awal waktu khotbahnya. Betul nggak? Karena khotbah pertama masuk waktu. Ini aturan sebetulnya. Ini manajemen sebetulnya. Manajemen masjid. Nah ini loh kadang-kadang. Kalau kamu dari zaman saya dulu azan beduk 3 kali. Azan pertama itu belum masuk waktu. Kenapa gitu? Kan Sayyidina Utsman. Dulu di Arab sana naik gunung. Ya kan? Masjidil Haram itu kan antara gunung dan itu. Naik ke gunung ada namanya Jabal Qobes. Gila dulu. Ini sebelum masuk waktu orang masih pada dagang di pasar. Mau sampai sekarang di Masjidil Haram itu sebelahnya orang jualan. Hotel Hilton loh, pertokoan. Nah dulu istana raja itu dulu Jabal Qobes. Gunung, naik ke gunung dulu. Azan itu coba bayangkan. Warap azan munggah gunung sih. Loh, ancang-ancangnya munggah gunung loh. Saya enggak usah pakai speaker. Dulu enggak ada speaker. Makanya Bilal dulu kalau azan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas. Begini sama kanan kiri mau nengokin siapa? Tembok. Dulu nggak pakai itu, meleng kan, itu gue speaker. Itu riwayat ada 2 kali. Jadi belum masuk waktu memerintahkan kepada orang-orang yang masih beraktivitas, yang masih berjualan, dagang. Itu loh hikmahnya. Kenapa? Kalau misalnya pagi-pagi, udah mepet-mepet paginya. Itu. Serba repot sekarang. Akhirnya ada peraturan khotbah maksimal lu itu gendeng tenan. Pemimpin loh. Orang khotbah itu kan imam, pemimpin di masjid itu. Siapa yang hari itu dijadikan imam dan khotib, dia pemimpin, dia yang ngatur. Pemimpin diatur. Khotbah maksimal 15 menit, 20 menit termasuk sholat. Ngono itu ditulisin di situ. Oh, iya sing rada kesuwen sithik sesuk jadwalnya dicoret. Itu akhirnya sholat enggak karena Allah. Karena udah dididik kayak gitu. Nah, makanya sholat enggak sholat podo wae. Akhirnya enggak maksimal mendengarkan khotbah. Padahal, ya kan? Kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Padahal yang rukun cuma bahasa Arab. Yang rukun bahasa Arabnya, bahasa Arab itu. Bahasa Indonesia itu tidak rukun. Alasannya apa? Kapan lagi? Di dalam khotbah itu ada wasiat. Wasiat kan harus bisa dimengerti oleh orang yang diwasiati. Betul enggak? Kan gitu sehingga bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa Indonesia kemana-mana. Padahal Arabnya ini bahasa Indonesia ini terjemahan. Nah ini kita kadang-kadang ayatnya sih dibocornya khotbahnya ini kok ngomongin ngalor itu.